Saudari dan saudari yang terkasih, barangkali tidak sadar, tapi kemarin kita merayakan suatu pesta yang besar, itu pertobatan dari Paulus atau Saulus. Paulus itu seorang rasul Yesus yang bertugas untuk berkunjung kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang Yahudi, orang-orang kafir di luar Israel. Dan dia sangat berhasil. Banyak sekali orang tertarik pada berita tentang kabar kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah tak lain daripada manusia boleh percaya bahwa tujuan dari hidup di dunia ini adalah sebenarnya supaya kita saling mencintai. Bikin suatu masyarakat yang berbeda daripada balas dendamnya, daripada saingan, daripada iri hati. Kita saling mencintai, kita saling menghargai dan saling membantu. Itu kerajaan Allah. Di mana Allah itu menjadi Bapa kita sekalian. Ada banyak orang tertarik kepada pewartaan dari Rasul Paulus itu. Antara lain Timotius yang pestanya kita rayakan pada hari ini. Timotius itu seorang dari Ikonia di Asia depan. Maminya seorang Yahudi yang saleh. Papinya seorang kafir. Timotius tertarik pada pewartaan dari Paulus, maka dia mengikuti kemanapun dia pergi, dia ikut. Ikut mewartakan, ikut menderita, ikut menyaksikan, semuanya dia ikut. Paulus itu sangat dekat pada Timotius. Maka dalam bacaan tadi disebut anakku yang terkasih. Anggap saya anaknya yang dicintai. Ketika Paulus itu ditahan di penjara di Efesus, sedikit banyak dia mempercayakan kepemimpinan daerah Efesus kepada Timotius. Kemudian diangkat menjadi uskup, menjadi pengawas, menjadi peneliti di situ. Sayang, Timotius itu yang berani mewartakan Injil seringkali ditentang oleh orang-orang yang suka menghormati dewa-dewa palsu. Dianggap sebagai saingan agama baru yang diwartakan. Maka akhirnya dia dibunuh oleh pemimpin-pemimpin dewa-dewa palsu. Ada orang lain lagi yang dekat pada Paulus itu namanya Titus. Surat-suratnya kita dapat baca dalam kitab suci. Ada 2 surat kepada Timotius, ada 1 surat kepada Titus. Titus juga ikut dengan Paulus dalam perjalanan ke Yerusalem, di mana Paulus itu membela bahwa namanya kerajaan Allah itu tersedia untuk semua orang, baik Yahudi maupun orang-orang kafir. Dan Titus itu membantu Paulus dalam pewartaan itu. Akhirnya Titus itu dipercayakan untuk menjadi uskup. Diangkat menjadi uskup di Kreta, Pulau Kreta. Di sana dia pada usia lanjut dia meninggal dunia. Sekarang giliran kita. Barangkali kita pun merasa terpanggil untuk menjadi pengikut dari Paulus, menjadi pengikut dari Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Tak lain mewartakan, menyatakan secara konkret kerajaan Allah sudah dekat. Di mana kita saling mengampuni, di mana kita saling membantu, di mana kita hidup sebagai manusia baru, di situ kerajaan dunia akan berakhir, kerajaan Allah itu akan tampil. Maka silahkan jadilah seorang pengikut dari Kristus, wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Semoga demikian.